Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Sakia Mardiana bersama rekan saya yaitu memberi kita Olivia dan Khairunisa. Di sini kami kelompok 7 akan bahas tentang kualifikasi guru. Yang pertama, pengertian dari kualifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus yang memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Menurut Ningrum, kualifikasi berarti persyaratan yang harus dipenuhi dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan pengertian kualifikasi guru yaitu menurut Suparlan, guru adalah salah satu unsur masukan instrumental yang amat menentukan efektivitas dan efisien pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Menurut Miarso, tahun 2008 menyatakan bahwa guru yang berkualifikasi adalah guru yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi atau isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Miarso mengartikan kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik berdasarkan standar pendidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi yang pertama A. Kualifikasi akademik pendidik minimal diploma 4 atau D4 atau sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga yaitu sertifikasi profesi guru atau sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Undang-undang guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional yang berhak mendapat hak-hak sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi secara profesional. Dengan itu diharapkan pendidik dapat mengabdi secara total seluruh kemampuannya, perhatian dan kepedulian pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi yang dilakoni tersebut. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen diatur ketentuan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4 atau D4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai seorang guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar. A. Rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran. Yang kedua, pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, penggunaan media dan sumber pengajaran serta penilaian prestasi. B. Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasikan atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru menentukan apakah kegiatan belajar mengajar berpusat kepada guru dengan mengutamakan metode penemuan atau sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan siswa sebagai salah satu indikator efektivitas mengajar dipengaruhi oleh perilaku mengajar guru dalam mewujudkan peranan itu secara nyata. Aktivitas mengajar bukan hanya terbatas pada aktivitas penyampaian sejumlah informasi pengetahuan dari bahan yang diajarkan,
melainkan juga bagaimana bahan tersebut dapat disampaikan kepada siswa secara efektif dalam pengertian tercapainya kegiatan yang mempunyai makna, meaningful learning. Proses mengajar pada hakikatnya interaksi antara guru dan siswa. Keterpaduan proses belajar siswa dengan proses mengajar guru tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan pengaturan dan perencanaan yang seksama, terutama menentukan komponen-komponen yang harus ada dan terlihat dalam proses pengajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cita. Baik, saya akan melanjutkan. Pengajaran adalah aspek penting untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran sekaligus mempermudah siswa dalam menerima pengajaran. Komponen ini terdiri dari komponen siswa dan materi pelajaran. Komponen ini harus mendapat perhatian guru karena guru mampu mendorong aktualisasi siswa dan memberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, melakukan perubahan tingkah laku, serta mengamati perkembangan siswa. Oleh karena itu, siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan. Untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah kegiatan belajar mengajar, perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Fungsi dari evaluasi untuk mengetahui pertama tercapai tidaknya tujuan pengajaran dan yang kedua keefektifan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan demikian, fungsi penilaian dalam kegiatan belajar mengajar memiliki manfaat ganda. Yang pertama bagi guru dan yang kedua bagi siswa. Bagi guru, penilaian merupakan umpan balik sebagai suatu cara bagi perbaikan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Bagi guru, fungsi dari evaluasi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar yang dicapainya. Indikator-indikator prosedur mengajar. Pertama, metode, media, dan latihan sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, komunikasi dengan siswa. Yang ketiga, mendemonstrasikan metode mengajar. Yang keempat, mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam pengajaran. Yang kelima, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansi. Yang keenam, pengorganisasian ruang, waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, serta mengadakan evaluasi kegiatan belajar mengajar. C. Hubungan antar pribadi ditinjau dari prosesnya. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru tercermin dalam pertama, mengembangkan sikap positif siswa. Yang kedua, bersifat luas dan terbuka pada siswa dan orang lain. Yang ketiga, menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.